Nah, ada kedengaran suara Ibu Yasmin? Sebelumnya Ibu sudah memberikan kuliah bahwa eritrosit normal itu ukurannya 6-8 ya, mikrometer. Nah, pada sediaan napus darah tepi untuk menentukan apakah ukurannya itu kecil, besar, kita harus mencari inti limfosit kecil dan melihat area tengahnya pucat. Nah, pucatnya ini terbatas pula. Ada pucatnya yang lebih dari sepertiga, ada yang kecil dari sepertiga. Normalnya itu kecil dari sepertiga. Nah, itu dalam keadaan normal eritrosit. Nah, kelainan morfologi eritrosit ada kelainan ukuran, ada bentuk dan warna. Ya, ini kan kalau apa itu nak ya. Nah, kelainan ukurannya bisa normositik, bisa mikrositik, bisa makrositik, bisa anisositosis. Jadi sebagai pembandingnya inti limfosit kecil ya. Nah, jadi ini namanya normositik ini. Jadi ukuran erinya 6-8, ukurannya sama dengan inti limfosit kecil. Ya, inti limfosit itu yang dilihat. Ya. Kemudian kalau dikatakan mikrositik itu berasal dari ya ada eritrositnya itu kecil dari itu ada penunjuk ya kecil dari inti limfosit. Kemudian seandainya mikrositik ini ada pula sel yang kayak cerutu atau sel pensil, itu khas pada anemia defisiensi besi ya. Nah, jadi itu nampak kan pada gambar pada ini. Jadi dia mikro, kemudian hipokrom juga, kemudian ada sigat dan ada sel pensil. Nah, semuanya ini slide-nya belum jalan, Bu. Belum terbuka. Nggak jalan slide-nya. Nampak? Sudah. Nah, nampak sel pensil di sana berbentuk pensil panjang. Kemudian, ya itu sel pensil. Ya, yang ini sel pensil, ini juga ya, ini juga ya. Kemudian ini eritrosit yang mikrositik, kecil dari inti limfosit, ya. Jelas? Ya. Ini namanya hipokrom. Ya. Artinya daerah terangnya lebih dari sepertiga. Kalau normal itu kecil dari sepertiga, ya. Mikrositik hipokrom. Nah, jadi ini ditemukan pada anemia defisiensi besi, bisa juga pada anemia kok ada di sini anemia hemolitik, tetapi anemia hemolitik ini tidak ditemukan adanya sel pensil. Jadi ini khas untuk anemia defisiensi besi ya. Ya, Yasmin. Nah, kemudian kalau ini namanya eri yang makro, ya kan nampak besar-besar, ya. Anemia megaloblastik namanya pada penyakit hati, ya. Pada keadaan biasanya ini retikulositnya juga tinggi, sama seperti anemia hemolitik. Ya, do yang ke diperluan ya, Pak. Nah, jadi kalau anisositosis maksudnya eri itu tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar ya. Jadi biasanya pada anemia
defisiensi gizi, adanya penyakit mielodisplasia, atau orang anemia mikrositik hipokrom yang dalam pengobatan. Nah, ini yang tadi makro, yang di tengah defisiensi Fe, yang di kanan memperlihatkan yang normal daripada normokrom. Kan daerah terangnya kecil dari sepertiga. Ya. Nah, sekarang sediaan hapus darah tepi. Nah, pengerjaannya, jadi pada sediaan hapus darah tepi ini kita pakai kaca objek 2 buah, kan sudah dikerjakan kan? Kemarin sudah dikerjakan. Kemudian kita beri setetes darah. Kemudian dengan sudut 30-45 derajat, ya, digeser penggaris apa namanya, spreadernya itu ke arah darah, sehingga darah menyebar ke kiri dan ke kanan, begitu kan? Setelah menyebar ke kiri ke kanan, itu diturunkan sedikit sudutnya, kemudian didorong ke depan. Nah, ini contoh-contoh yang di sebelah kanan, yaitu A, darah disebabkan tepi spreader yang kasar. Jadi pendorong tadi kasar. Jadi gambarannya seperti A. Kalau B, itu ragu-ragu sangat mendorong karena belum terlatih tangan kita ini, sehingga dia berhenti-berhenti. Kemudian C, yaitu spreader didorong terlalu cepat, ya. Kemudian kalau D, tetesan darah terlalu kecil sehingga sedikit sekali jadinya, segini aja ya. Kemudian apa namanya, F, sediaan kotor dan berminyak, ya. Kemudian sehingga dia berlubang-lubang, ada lemaknya ya. Kemudian yang G, pewarna penekanan pada spreader tidak merata, jadi ada yang terlalu ditekan, ada yang tekanannya sedikit saja. Nah, ya. Setelah itu kalau H, penundaan setetes darah mulai kering. Artinya waktu kita mendorong itu tetesan darah yang kita teteskan tadi sudah mulai mengering, ya. Ya. Nah, kemudian ini contoh sediaan hapus yang baik, yaitu yang memenuhi persyaratan, yaitu akan menghasilkan hapusan yang baik dan dapat dinilai serta diinterpretasi dengan akurat. Karakteristik sediaan hapus darah tepi yang baik ditunjukkan dengan gambar sebagai berikut. Jadi hapusan itu panjangnya 2/3 atau 3/4 panjang sediaan. Dari kaca itu 2/3 atau 3/4. Hapusan berbentuk ujung jari, ya, makin ke tepi akhir makin tipis seperti bentuk bulu. Kemudian tepi lateral hapusan terlihat area tipis tersebut merupakan area ideal untuk pemeriksaan. Kemudian hapusan halus tanpa ada irregularitas atau lubang. Nah, kan tidak ada berlubang-lubang seperti berlemak yang kita lihat tadi ini, tidak ada ya. Jika sediaan ini didekatkan ke cahaya, bagian yang tipis atau feather edge tampak seperti gambaran pelangi. Keseluruhan tetesan darah telah terpakai untuk sediaan hapus, untuk membuat sediaan hapus. Nah, apa yang kita dapatkan dari morfologi darah tepi yang kita kerjakan tadi? Jadi setelah kita bikin, tadi kan diwarnai dengan Gemsa. Mula-mula dikasih metil alkohol 5%, kemudian selama 5 menit, sisanya dibuang, kemudian diberi larutan Gemsa selama 20-30 menit, kemudian 20-30 menit, kemudian dibiarkan setelah 30 menit, larutan Gemsanya dibuang, kemudian dikeringkan, ya, dicuci, kan dibuang, dicuci dengan air, tapi airnya jangan air mengalir
deras itu, cukup dengan air tetesan saja gitu. Kalau enggak itu nanti akan ini dia lepas nanti warnanya, ya. Nah, apa yang kita dapatkan dari morfologi darah tepi? Yang pertama yang kita lihat tuh eritrosit, seperti Ibu bilang tadi, kelainan ukuran, kelainan bentuk, kelainan warna. Kemudian yang kedua, leukosit. Bisa juga kita nilai dari sedia napus darah tepi. Misalnya perkiraan jumlah leukosit, hitung jenis leukosit. Sudah pernah hitung jenis, Yasmin? Hitung jenis leukosit sudah ya? Nanti ada kesimpulannya, kalau neutropil banyak neutrofilia, kalau limfosit banyak limfopenia, ya, limfositosis. Kemudian bentuk abnormal leukosit seperti 11 misalnya sel muda. Di samping itu adalah trombosit yang kita lihat. Jadi perkiraan jumlah trombosit, apakah trombositnya banyak atau sedang atau sedikit, bisa kita lihat dari sedia napus. Kemudian kelainan ukuran trombosit. Ada yang namanya large, ada yang giant trombosit. Kalau yang giant trombosit, trombosit itu sebesar eritrosit, ya hampir. Kalau large itu tidak sampai sebesar eritrosit, jadi membesar dari biasa, itu trombosit. Nah, sekarang dari sedia napus darah tepi, anemia normositik normokrom dengan retikulosit meningkat. Ya, misalnya erinya normal ukurannya, normal warnanya, retikulositnya meningkat. Nah, itu kita temui pada perdarahan atau anemia hemolitik autoimun atau anemia hemolitik non-imun. Nah, tapi kalau misalnya dia normositik normokrom, tapi retikulositnya turun, itu pada aplasia, ya, anemia aplasia atau leukemia. Nah, ini gambaran anemi pada perdarahan akut, ya. Jadi kalau retikulosit itu, kalau dari segi anapus, itu terlihat berwarna poligrom. Lihat itu yang Ibu tunjuk, ada retikulosit, ya. Nah, itu retikulosit, ya. Jadi polikromasi dia, banyak polikromnya. Tandanya anemi normositik normokrom dengan perdarahan akut, ya. Retikulositnya juga banyak. Nah, tapi pada gambaran anemia hemolitik autoimun, dia normositik normokrom, ada poligromnya, ditemukan kadang-kadang ada sperosit atau fragmentosit, ya, di mana sperosit adalah eritrosit yang berbentuk bulat, kecil, dan daerah pucat lebih sedikit, atau di tengahnya itu padat. Itu gambarnya ada. Nampak itu, Yasmin, di penunjuk Ibu yang ada sperosit itu? Dia eri tapi tidak ada bolong di dalamnya itu. Daerah terangnya nggak ada. Itu sperosit namanya, ya. Kemudian gambaran anemia hemolitik non autoimun. Ini ukuran eritrosit sama dengan inti limfosit kecil. Jadi tetap juga normositik normokrom. Kadang-kadang ditemukan white cell. Nah, ini yang aplasia tadi. Aplasia tadi kan dia normositik normokrom. Jadi eritrosit itu sama besarnya dengan inti limfosit. Nah, pada keadaan apa saja kita menemukan anemia mikrositik hipokrom? Pada anemia defisiensi besi, anemia sideroblastik, pada talasemia, pada penyakit kronis. Jadi kalau gambaran sedia napusnya mikrositik hipokrom, pertama kita pikir defisiensi Fe. Tadi sudah melihatkan ya, pada defisiensi ada sel pensil, mikrositik, hipokrom, kemudian anemia sideroblastik juga, talasemia juga, dan penyakit kronis juga. Nah, ini defisiensi besi, ukuran eritrositnya mikrositik, ya.
kemudian hipokrom, ya. Kemudian ada aniso. Aniso itu artinya tidak sama eritrositnya besarnya. Poikilo itu bentuk eri itu bermacam-macam. Ada yang cigar cell, ada sel pensil, ada teardrop, dan ada anulosit. Nah, ini khas pada anemia defisiensi besi, ya. Anemia sideroblastik itu mikrositik hipokrom juga. Kemudian ada fragmentosit. Nah, dia mikrositik hipokrom, tapi ada fragmentosit. Nah, ini talasemia. Ya, jadi ada sel target seperti telur mata sapi ya. Nah, itu sel target namanya, itu yang ditunjuk ya. Ini talasemia mayor tetap juga ada sel targetnya, itu yang ditunjuk. Kemudian ada teardrop cell, ada fragmentosit, kemudian mikrositik hipokrom. Nah, pada anemia penyakit kronis itu bisa terjadi mikrositik hipokrom, tetapi ada nanti bursel, ya, bursel. Nah, kemudian anemia makrositik. Ada yang megaloblastik, ada non-megaloblastik. Nah, ini yang megaloblastik, ada tandanya, jadi erinya besar-besar, megalo, jadi gadang ya. Kemudian neutropil segmennya hipersegmented. Kemudian ini perhatikan ada inti limfosit ya. Nah, itu kan berarti leukosit erinya kan jauh besarnya. Itu tandanya anemia makrositik. Ini pada defisiensi B12 dan B6. Ya. Ini makro, kan besar tuh. Tuh limfosit nampak ya. Terlihat fotonya ini Yasmin? Ada? Bu. Ada, Bu. Ada. Nah, sekarang kita masuk pemeriksaan retikulosit. Retikulosit ini adalah eritrosit muda yang sitoplasmanya mengandung sisa-sisa ribosom dan RNA yang berasal dari sisa inti, ya, eritrositnya. Menghitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit yang menggambarkan aktivitas eritropoiesis di sumsum tulang. Ingat ya, kalau ada pertanyaan Ibu, apa gunanya jumlah retikulosit? Mengetahui aktivitas eritropoiesis di sumsum tulang digambarkan oleh retikulosit. Halo? Hai. Yasmin, mengetahui aktivitas baru. Nah, terus. Nah, jadi sudah nampak kan? Ini kok kencang loh. Jadi kita menghitung retikulosit ini dalam 1000 eritrosit ya.
Mm-mm. Nah, prinsip pemeriksaannya, RNA bereaksi dengan pewarnaan BCB atau Brilliant Crescent Blue atau New Methylene Blue membentuk filamen yang berwarna biru, ya. Jadi alatnya darah kapiler atau darah vena, kemudian mikroskop, tabung reaksi, kemudian larutan BCB untuk mewarnai dan larutan New Methylene Blue, kemudian kaca objek, ya. Jadi cara kerjanya ini dia ada dua, cara kering dan basah. Cara kering itu kita ambil 3 tetes larutan BCB atau methylene blue ditambah dengan 3 tetes darah, kemudian dihomogenkan, ya. Setelah homogen dibiarkan 30 menit pada suhu kamar. Nah, setelah 30 menit baru kita lihat dan dihitung dalam 1000 eritrosit. Setelah inkubasi, campuran dihomogenkan kembali dan ambil 1 tetes untuk kita buat sediaan napus seperti yang Ibu katakan cara bikin sediaan napus tadi. Biarkan kering. Nah, setelah kering kita dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 100 kali 10, ya. Nah, retikulosit tampak sebagai sel yang lebih besar dari eritrosit dan mengandung filamen atau granula. Nah, jadi retikulosit berwarna biru keunguan dengan filamen atau granula berwarna ungu. Nah, itu di penunjuk Ibu nampak enggak? Di dalamnya ada granul berwarna ungu. Ada dilihat, Adam? Halo? Dilihat enggak? Nampak retikulumnya? Ada, Bu. Ada. Jadi itu lihat ya, ada penunjuk-penunjuk tuh ya. Ada penunjuknya. Ah, ini contohnya ya. Kok nak mau lari-lari lo penunjuk. Enggak penunjuk. Ini ya, menunjukkan sesuai dengan di gambar yang Ibu tunjuk ya. Nah, jadi ini, kemudian ini itu di atas juga ada. Nah, itu ya. Itu yang namanya retikulosit ya. Kemudian menghitungnya dalam 1000 eri. Jadi kita satu lapang pandangan tuh kita hitung berapa kira-kira eritrosit, berapa ditemukan retikulosit sampai erinya 1000. Nah, ditemukan nanti berapa retikulositnya, ya. Jumlah retikulosit dapat dinyatakan dalam persen atau per mil terhadap eritrosit total atau dilaporkan dalam jumlah absolut. Nah, ini contoh. Dalam 10 lapang pandang dijumpai 1000 eritrosit misalnya. Nah, ditemukan 76 retikulosit. Nah, jadi berarti retikulositnya kalau dalam persen 76 kali dibagi 1000 kali 100. Jadi 7,6%. Nah, kalau retikulosit dalam per mil, jadi 1000 kali 76 dibagi 1000 itu 76 per mil kalau kita melaporkan dalam per mil. Nah, jumlah retikulosit absolut bila diketahui jumlah eritrosit darah tepi 3,5 juta, maka jumlah retikulosit absolut 7,6 kali 3,5 juta. Jadi 266.000. Dibagi 100 menjadi 266.000. Nah, ini retikulosit tadi ya. Ini gambar lebih jelas nampak Yasmin? Adam di sana? Nampak? Nampak, Bu. Nah, itu dia. Nah, kalau sediaan basah itu biasanya 1 tetes darah kita kasih 1 tetes berisian BCB. Kemudian kita campurkan, dilihat di bawah mikroskop, dihitung dengan pembesaran
100 kali pakai minyak emersi ya. 100 kali 10, jadi 1000 kali berarti ya. Nah, itu. Nah, kalau retikulosit sangat tinggi, biasanya dilakukan koreksi reti, yaitu retikulosit dalam persen kali hematokrit dibagi 45%. Jadi retikulosit banyak keluar itu karena sumsum tulangnya tuh aktif, sehingga dia eri muda tuh banyak keluar. Sebetulnya dia kan dalam keadaan normal tidak ada kita temukan, harus ada banget pewarnaan khusus ya. Jadi sebagai kompensasi terhadap anemi, contohnya anemi hemolitik itu, sum tulang tuh aktif membentuk eritropoietik, tentu retikulositnya juga banyak. Nah, dia melepaskan retikulosit itu keluar ya. Nah, apa artinya retikulosit? Ya, jadi makna klinisnya ada yang disebut retikulositosis, ada yang retikulositopeni. Nah, kapan retikulositosis ini? Kalau retikulosit itu meningkat dari normal. Sekarang harga normalnya 0,5 sampai 2%. Jadi kalau dia retikulositosis, artinya meningkat retikulositnya pada anemia hemolitik, perdarahan akut, respon pengobatan pada pasien anemia defensi Fe, B12, asam folat, kemudian terapi eritropoietin, dan pada keadaan hipoksia. Nah, kalau retikulosit itu turun atau retikulositopeni, itu pada anemia defensi besi, B12, asam folat, anemia penyakit kronis, anemia aplastik, leukemia, mielofibrosis, dan penekanan sumsum tulang oleh kemoterapi atau radiasi. Nah, ini sekarang kita mulai ke pewarnaan sitokimia, ada beberapa macam ya. Yang pertama adalah SBB, Sudan Black Bay, kemudian MPO, mieloperoksidase, kemudian asid fosfatase, kemudian non-spesifik esterase, dan periodik asid CIF. Nah, sudah selesai Yasmin? Kapan ujiannya jadinya nih? Hari Jumat, Bu, jam 8 pagi. Ya, jadi yang pertama yang harus diketahui ya, sedia anapus yang baik itu bagaimana, apa yang dinilai dari sedia anapus, kalau mikrositik hipokrom artinya apa, kalau normositik normokrom artinya apa, kemudian retikulosit kalau dia meningkat pada keadaan apa saja dan menurun pada keadaan apa saja. Ya, ya sampai di sini ya Yasmin, ya, ya. Sudah gimana caranya Bu matikan? And share screen, Bu. Boleh Jasmine minta PPT-nya, Bu? Boleh kasih PPT. Kirim ke WA Yasmin aja ya. Ya, Oke? Ya. Ujian mudah-mudahan berhasil. Oke. Ya. Absennya gimana nih? Absen dosennya tolong Yasmin catat aja ya. Iya, Bu. Nggak Jasmine masuk, belum masuk dalam ini simponi ya? Belum. belum, Bu. Jasmine kirim dari WA Ibu atau Jasmine yang isiin, Bu? Ya, Yasmin aja isiin ya. Baik, Bu. Atau kirim ke WA Ibu juga boleh, nanti Ibu isi ya. Oke. Ya Yasmin, ya. Baik, Bu. Nah, kita kasih ke dia. Ya, Ibu kirim ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih sama-sama. Ya.